Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, abang kakak yang hadir pada hari ini. Ya, banyak dari kita yang hari ini mungkin juga pertama kali ikut kebaktian awal tahun Perkantas. Siapa yang pertama kali ikut kata Perkantas? Oke, baik ya. Dan sebagian besar kita bersyukur yang duduk di kursi berarti saudara sudah lebih tua. Yang duduk di bawah ngakunya masih muda ya. Semoga bisa berdiri nanti ya. Baik, saya bersyukur kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah melekat dan berbuah lebat ya. Jadi saya rindu kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Banyak yang kita akan pelajari mungkin bukan hal yang baru ya. Kenapa? Karena ini hal-hal yang sebenarnya kunci, rahasia atau sumber kekuatan dalam pelayanan kita. Di sini kita dari berbagai komponen. Ada juga teman-teman panitia, ada teman-teman tim, ada rekan-rekan alumni, pendukung Perkantas, dan ada staff, ada board. Kita semua kumpul sebagai satu kesatuan. Boleh saya absen dulu, siapa yang masih siswa? Boleh angkat tangan? Yang masih siswa. Ya, Ripka nggak usah angkat tangan, ketahuan mukamu. Terima kasih. Siapa yang masih mahasiswa? Oke. Siapa yang alumni? Ya, yang duduk di belakang ya, agak susah untuk berdiri pasti, jongkok ya. Baik. Kadang-kadang kalau kita naik pesawat, teman-teman sekalian, naik pesawat itu ada hal yang diulang-ulang ya. Mau saudara sudah naik pesawat ribuan kali, tapi pasti akan diberitahukan cara penggunaan sabuk pengaman, begitu ya. Masker oksigen, jaket pelampung. Jadi itu bukan hal yang baru. Tapi kenapa terus harus diingatkan? Karena saya pikir itulah sesuatu yang penting. Dan kadang-kadang kita lupa ya. Kita suka lupa bahwa itu hal yang penting yang diingatkan pada kita. Satu waktu saya naik pesawat, biasa ya kalau begitu orang kan pada tidur ya. Sambil pramugaranya begitu-begitu kita tidur udah tahu lah ya. Tiba-tiba sampai ada satu anak kecil, lalu dia ngomong, menjelang kami take off ya, itu anak kecil tiba-tiba memecah kesunyian. Mama, kapan sih pakai pelampungnya? Itu satu pesawat saya yakin berdoa itu ya. Langsung semua ikut berdoa ya. Karena ternyata itu buat kita iya ya, kita tahu, tapi mungkin kita tidak siap memakainya begitu. Saudara, hari ini kita akan bicara melekat dan berbuah lebat. Kita akan melihat ayat yang terkenal dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita akan baca sama-sama. Saya sudah tuliskan ayatnya di depan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pria akan baca ayat 1, perempuan baca ayat 2. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Baik, yang pria mulai baca 1, 2, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau bicara Injil Yohanes, penginjil Yohanes menulis Injilnya dengan sebuah tujuan, ya, supaya kamu percaya, so that you may believe, ya. Ini ayatnya, kita coba lihat sama-sama. Injil Yohanes tidak ditulis karena iseng-iseng, nggak ada kerjaan, tapi ada tujuannya. Mari kita baca bahasa Indonesianya. Yohanes 20, 30, 31. 1-2 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Injil Yohanes dicatat dengan tujuan ini, supaya kamu percaya. Tetapi percaya tidak hanya bicara, saya tahu, saya mengakui, saya mengimani. Tetapi bagi saya janji yang menarik, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan inilah yang akan kita lihat di dalam Injil Yohanes. Ini sedikit banyak kalau kita perhatikan paralel dengan perjanjian lama, di mana Yahweh memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Dan Tuhan Yesus menegaskan tentang dirinya. Siapakah dia? Kalau kita lihat, ada 7 kali kata akulah. Akulah, akulah. Ya, akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu kepada domba-domba. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Nah, ini perkataan terakhir tentang akulah. I am the true vine. Bahasa Indonesia menerjemahkan aku adalah, pokok anggur yang benar. True-nya itu diterjemahkan yang benar. Kita bukan hanya percaya pada dia, tapi gambaran tentang siapa dia. Dia adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ini menggambarkan sebuah relasi yang hidup, teman-teman. Ya, dan itulah yang mau sama-sama kita bahas hari ini. Kalau kita lihat keberadaan kita dalam konteks perjanjian lama, siapa Yesus? Ini adalah penggenapan, ya, karena di dalam perjanjian lama itu gambaran-gambaran yang kemudian digenapkan di dalam Yesus Sang Mesias. Kita lihat konteks sebentar ya. Dalam Yohanes 15, Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar, sementara Bapa adalah pengusahanya. Pernyataan ini secara langsung mengkontraskan Yesus dengan Israel di perjanjian lama, ya. Coba lihat di dalam Yesaya 5 ayat 1-7, nanti teman-teman baca di rumah gitu ya. Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang ditanam Allah. Harapannya apa? Supaya menghasilkan buah yang baik, tapi justru menghasilkan buah anggur yang liar dan mengecewakan. Karena itu waktu Yesus memperkenalkan diri ya, bagi saya menarik ini. Akulah pokok anggur yang benar. Waktu baca Mazmur 80 juga menggambarkan Israel sebagai pohon anggur yang Allah bawa keluar dari Mesir dan tanam di tanah yang subur. Namun, lihat dalam sejarahnya mereka gagal menghasilkan buah yang dikehendaki Allah, yaitu kesetiaan dan kebenaran. Sehingga kalau kita perhatikan, Yesus sebagai pokok yang anggur yang benar menunjukkan bahwa Yesuslah penggenapan. Penggenapan dari panggilan Israel yang sejati. Dan kalau kita perhatikan, berbeda dengan Israel yang gagal, di dalam Yesus ada kesuburan rohani. Orang-orang yang tinggal di dalamnya akan menghasilkan banyak buah. Makin saya perhatikan, saya baru makin sadar juga ya, Tuhan bukan cuma mau kita berbuah, tetapi berbuah lebat, berbuah banyak. Dalam bahasa Inggris dipakai much fruit. Jadi bukan hanya berbuah,
tetapi berbuah banyak, berbuah lebat. Dengan demikian, Yohanes menekankan bahwa berkat dan panggilan yang semula diberikan kepada Israel, sekarang diberikan di dalam dan melalui Kristus. Karena itu, siapapun yang ingin berbuah bagi Allah harus tinggal di dalam Yesus. Bukan mengandalkan status. Sudah berapa lama jadi BPC, sudah berapa lama jadi staff, sudah berapa lama jadi alumni, sudah berapa periode memimpin, sudah berapa periode jadi pengurus. Itu semua status. Dan syukur kita punya status. Tapi ingat, tinggal di dalam Yesus itu kuncinya, bukan masalah status. Hati-hati, khususnya alumni-alumni, kalau kita cuma nostalgia rohani. Dulu saya rajin sekali, tapi itu dulu. Dulu saya kalau datang persekutuan, orang belum datang jemaatnya, saya sudah datang. Saya atur bangku, atur kursi. Begitu orang udah pulang, saya masih atur lagi. Hebatkan saya, tapi itu dulu. Kerohanian bukan masalah pernah rohani. Pernah dekat dengan Yesus. Pernah ikut Yesus sungguh-sungguh. Makin lama kita di pelayanan, status nambah ya. Tingkatan menambah, latar belakang. Kalau buat orang Yahudi, aku dong Yahudi. Aku dari kecil Kristen, kau baru Kristen 2 tahun misalnya gitu ya. Latar belakang etnis seperti Israel di dalam perjanjian lama. Bukan itu yang menentukan kerohanian. Tapi tinggal di dalam Yesus. Kontras ini memperkuat tema Yohanes bahwa Yesus adalah Israel sejati. Yang tempat di mana rencana keselamatan Allah benar-benar terwujud. Dan di luar dia tidak ada kehidupan. Tidak ada kesuburan rohani. Sebenarnya sudah cukup khotbah saya sampai sini ya. Amin gitu ya. Karena kita cuma harus mengerti. Di dalam Yesuslah. Bukan status, bukan segala hal. Jadi kalau Perkantas Jakarta hari ini kumpul, Perkantas adalah? Nah, berarti defisit Perkantas adalah defisit kita. Iya dong, jangan cuma Perkantas adalah kita ya, lupa bahwa kita dukung sama-sama ya. Jadi teman-teman, kalau kita adalah orang-orang yang melayani di Perkantas hari ini, pertanyaan saya, apakah kita juga benar-benar mengerti apa kekuatan pelayanan kita, apa sumber yang mendopang pelayanan kita. Betul kita defisit, tapi ingat, bukan uang yang menopang pelayanan, bukan hanya uang satu-satunya yang menopang pelayanan, tapi Tuhan sumber yang menopang kita. Karena itu mengawali tahun 2025 sebelum kita masuk dalam pelayanan lebih jauh, baik di persekutuan siswa, di persekutuan mahasiswa, persekutuan alumni, di kepanitiaan, ada panitia RK, panitia Pasca, panitia Kemnas, ada panitia yang lain-lain juga, ada tim-tim yang hadir di sini. Semua kita kiranya, staf, alumni, board, kita disatukan untuk kembali melihat hal yang penting dan sederhana ini. Ini kalimat Timothy Keller yang saya mau pakai mengawali perenungan kita ya. Saya cukup lama, cukup sering pakai kalimat ini sekarang dalam banyak khotbah. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a strong outer life of. Coba pikir-pikir dulu. Yang mau foto boleh. Pikir-pikir dulu, baca baik-baik kalimat ini, evaluasi pelayanan kita hanya dari kalimat ini. You want to have a stronger ministry? Make sure you have a strong inner life and intimacy of fellowship with Jesus. Kalau tidak, kita cuma main-main, main PMK-PMKJ-an, main stufel-stufelan ya. Kita main MC-MC-an, kita main CO-CO-an gitu ya. We just playing around.
we must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a strong outer ministry, outer life of ministry. Kita mau ya pelayanan kita kelihatan, orang bangga, orang puji-puji kita, hebat ya dia ya, hebat ya persekutuan siswa ya, hebat ya Stufel di selatan ya, hebat ya Stufel di timur ya, hebat ya SMA ini ya, hebat ya SMA itu. Kita maunya itu, orang bilang ini dan itu. But the key is your fellowship with Jesus. Kita akan lihat pertanyaan ini ya. Coba kita nanti refleksikan. Apa arti melekat dalam bahasa yang ada di Alkitab? Ini bahasanya panitia biar enak ya. Melekat berbuah lebat. Enak kan? Harusnya cakep ya. At ya. Kalau di Alkitab pakai kata tinggal. Melekat berarti tinggal. Bahasa Inggris menggunakan dua kata. Ada yang pakai remain. Ada yang pakai abide. Tapi bahasa Yunaninya cuma pakai kata meno. Meno itu berarti melekat, ya. Lalu berbuah lebat, tinggal di dalam Kristus dan berbuah lebat bagi Kristus. Mari kita lihat sama-sama ya. Teman-teman, ini kesimpulan lagi ya. Hari ini banyak kesimpulannya sudah di depan ya. Jadi di bagian belakang nanti teman-teman sharing-sharing gitu ya. Panitia habis ini sharing kan ya? Benar? Nanti dibagi ada siswa mahasiswa gitu. Jadi ibadah kita selesai di sini. Enggak, habis ini persembahan dulu, baru sharing. Oh oke ya, baik. Christ is the vine and God is the gardener who cares for the branches to make them fruitful. The branches are all those who claim to be follower of Jesus Christ. Murid Kristus. The fruitful branches are true believer who by their living union with Christ produce much fruit. Ini sebenarnya kesimpulan dari satu tafsiran yang saya baca. Apa sih intinya Yohanes 15? Yesus true vine, Bapa pengusaha, dan berbuah lebat terjadi waktu kita melekat. Living union. Enak ya, kalimatnya bagi saya waktu saya renung-renungkan living union. Itu adalah persekutuan yang hidup, kesatuan yang hidup. Banyak gambaran kesatuan, tapi Yesus pilih gambaran ini. Beberapa penafsir mengatakan ini adalah diskurs di dalam Yesus akan ke salib. Jadi kalau teman-teman lihat mulai dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu di dalam tafsiran disebut sebagai private discourse. Tadinya Yesus mengajar publik. Public discourse. Mulai pasal 13, percakapan upper room di dalam kamar atas itu, karena mempersiapkan perjamuan kudus dan segala macam, itu dia cuma dengan murid-muridnya. Jadi ini upper room discourse. Final week ya, 13 sampai 17 itu, waktu Yesus kemudian perjamuan, lalu Yudas pergi ya. Jadi Yudas nggak dengar Yohanes 15 ini. Kira-kira begitu tafsirannya ya. Karena Yudas sudah pergi di Yohanes 13. Makanya sekarang Yesus dan murid-muridnya waktu itu lagi menuju kemana? Ke Taman Getsemani. Makanya di Taman Getsemani kemungkinan doanya di Yohanes 17. Dalam perjalanan menuju ke Getsemani, Tuhan Yesus dan murid-muridnya banyak melewati kebun anggur. Sehingga inilah gambaran yang Yesus pilih. Kebun anggur ya, biar kontekstual ya. Jangan pas lewat kebun anggur lalu ilustrasinya nenas gitu ya. Mungkin muridnya bilang please deh, gak nyambung gitu. Relevan dong, ini Gen Z loh gitu ya. Yesus tuh relevan banget. Yesus gak pakai PPT ya, gak nunjuk-nunjuk. Dia begitu ya, lihatlah burung di langit gitu ya. Lihatlah bunga bakung di ladang ya. Tanpa PPT dia langsung tunjuk-tunjuk ya. Kenapa? Alam ini adalah PPT-nya. Display kasih Tuhan. Jadi jangan marah kalau pembicara nggak punya PPT ya. Beberapa kampus gitu yang ditanya, PPT-nya ada bang. Ya, beberapa sekolah juga, abang mana PPT-nya? Jadi kayak lebih penting PPT saya. Ya, itu ditanya 3 hari sebelumnya. Karena saya bingung gitu. Kau tanya PPT? Iya bang, supaya kami bisa persiapan. Hah? Persiapan apa? Persiapan menampilkannya. PPT bukannya dicolok aja, begini kan?
Kau mau PPT saya aja. Ada orang begitu ya, udah rasa ngerti khotbah kalau dapat PPT-nya. Nah, siapa yang begitu? Koleksi PPT pembicara. Dan sudah merasa, wah, aku udah rohani nih, udah aku koleksi PPT begitu ya. Jadi baik, teman-teman, Yesus lagi lewat kebun anggur, maka ilustrasinya tentang kebun anggur, ya. Dan menarik sekali, ini ilustrasi yang hidup, beda dengan banyak ilustrasi kita. Ya, bukannya salah ya. Tadi apa ilustrasi kita? Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega sama roti kurang hidup itu. Dimakan baru kau hidup. Ya. Lalu celana dengan baju. Yesus nggak bilang kau celana aku baju. Enggak. Itu not a living union. A living union adalah kamu ranting, aku pokok anggurnya ya. Tadi ada itu aku mentega roti, tapi Bang Domingo itu roti daging ya. Kami tadi gitu roti daging. Oke. Kalian suka nyanyi ya? Abang lihat tadi luar biasa nyanyinya ya. Inilah perkantas kita kalau nyanyi luar biasa. Mau nyanyi dulu kita yuk. Ya. Coba ya, repeat after me. Maksudnya ikuti saya ya. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Dua, ya. Glory to God, glory to God, glory in the highest. To God be glory forever. Kita bagi tiga ya. Yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2, yang sana kelompok 3. Kayak tadi ya. Oke, kelompok 1 nyanyiin terus nada yang sama ya. Coba saya contohkan. Haleluya, amen. Ulang, haleluya, amen. Haleluya, amen. Lebih keras. Haleluya, amen. Haleluya. Bisa? Kurang keras nyanyinya. Ulang ya. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Lebih keras. Terakhir. Haleluya, amen. Paduan suara perkantas. Nanti nyanyinya di rumah masing-masing ya. Itu belum utuhnya lagunya, jadi kita nyanyi dari awal ya. Glory to God, glory to God, glory in the highest. To God be glory forever. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Oke, good. Tepuk tangan buat kalian. Kita semua ya. Oke, kita nggak belajar lagu paduan suara aja ya. Kita mau bahas firman. Kita lihat sebentar. Ada 3 hakikat yang saya mau ajak kita pikirkan. Dan ini bukan hal baru sekali lagi. Yang pertama kalau kita baca. Ini biasa disebut sebagai metafora. Ada juga beberapa penafsir mengatakan ini alegori. Yesus menggunakan gambaran. Bapakku pengusaha, aku pokok anggur. Kalau ada seperti itu. Yang langsung, perbandingan langsung, bahasa penafsirannya namanya metafora. Kalau ada kata seperti, itu berarti namanya simile. Oke? Karena ada kata seperti, similar. Jadi kalau misalnya Alkitab bilang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Itu apa? Metafora atau simile? Simile. Tuhan adalah gembalaku. Itu metafora simile? Metafora, karena langsung dibandingkan. Tuhan adalah gembalaku. Nah ini metafora. Akulah pokok anggur.
Dan bukan, aku seperti pokok anggur. Tidak. Ya, aku seperti, kamu seperti ranting. Tidak. Langsung Yesus memberikan perbandingan langsung. Itulah namanya metafora. Ya. Nah, di dalam metafora ini kita jadi melihat siapakah Allah. Hakikatnya Allah sebagai sumber segala sesuatu. Hakikatnya murid, ya saya pakai kata murid langsung, adalah bergantung sama sumber itu. Dan hakikat firman Tuhan dan doa. Karena inilah alat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama, hakikat Allah. Allah sumber segala sesuatu. Kalau teman-teman memperhatikan, waktu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Ini menggambarkan dialah satu-satunya sumber kehidupan rohani. Dia bukan salah satu, dia satu-satunya. Mungkin kita pikir sumber kehidupan rohani ada hal-hal yang lain. Mungkin kita pikir sumber pelayanan dalam kehidupan kita adalah juga uang, ada juga mungkin nama besar, ada juga hal-hal yang lain. Itu bukan sumber utama. Alkitab mau menyatakan, Yesuslah sumbernya. Saya waktu lihat Yesus lagi membayangkan, Yesus lagi jalan sama muridnya, lalu dia bilang, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Dia nggak balik ya. Bukan aku ranting. Ya, jangan salah ilustrasi sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, kau tangkainya, aku mawarnya. Nggak pas ya. Yesus kasih gambaran yang menarik. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Nah, ini menarik untuk memperhatikan. Di ayat 2-3, Bapa memangkas ranting yang berbuah supaya lebih banyak berbuah. Cukup lama saya pikir-pikir ini ya. Saya tidak masuk dalam perdebatan ini orang sudah dipilih atau tidak ya. Saya pikir itu perdebatan yang kurang pas juga waktu membahas ayat ini. Tapi terjadi pemangkasan. Dan pemangkasan itu bisa kita lihat sebagai disiplin Tuhan dalam gambarannya untuk menyucikan kita dari dosa dan distraksi yang mungkin kita alami. Bukti kasih Allah yang ingin menjadikan kita lebih serupa dengan Kristus. Poin abang di sini begini. Dia bukan hanya Allah yang sumber segalanya. Tetapi dia juga yang punya tanggung jawab yang rindu supaya hidupmu dan hidupku makin serupa dengan Kristus. Karena itu dia melakukan apa yang perlu buat hidup kita. Kalau perlu dipangkas. Bahasa Inggris menggunakan istilah pruning. Jadi kenapa saya memasukkan ini poin pertama? Karena benar. Karena dia sumber, dialah pemilik, Bapa pemilik kebun anggur. Dia bertanggung jawab, dia peduli dengan hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu disiplin apa yang Tuhan mungkin sedang izinkan saudara dan saya alami. Tapi ingat, saat mengalami kesulitan, ingatlah Tuhan sedang membentuk kita. Teman-teman kalau pernah lihat pohon anggur, itu pohon anggur bukan kayak kelapa yang tumbuh lurus ke atas. Tidak ya. Pohon anggur itu ngikutin tempatnya. Kalau dibikin ulirnya ke sana gitu ya, nanti dia merambat ya. Jadi saya lagi membayangkan, mungkin ada yang waktu merambat agak-agak mereng gitu ya, set gitu ya. Pangkas. Supaya lebih banyak berbuah, maka ada yang harus dipangkas. Ada pembentukan-pembentukan Tuhan. Maka refleksinya, apakah ada dosa atau gangguan dalam hidup kita yang Tuhan ingin saudara dan saya tinggalkan, supaya engkau dan saya lebih berbuah lebat. Coba pikir-pikir juga ya, mengawali tahun ini, apakah ada hal-hal yang saudara mau Tuhan juga pruning in your life? Dan ingat, dia Allah yang rindu memakai kita lebih luar biasa. Yang kedua, hakikat murid dan hakikat firman Tuhan dan doa. Teman-teman, kalau Tuhan sumber segalanya, maka murid bergantung sama sumber. Itu logikanya. Betul? Dan ada firman Tuhan dan doa jadi alat kasih karunia. Saya kasih contoh begini. Ini contoh sederhana saja ya. Teman-teman pernah lihat kipas angin? Pernah ya? Jangan lihat temennya. Temenmu kipas angin ya. Pernah lihat kipas angin ya? Pernah ya? Nah,
coba kalau abang tanya, ini ada kipas angin, lalu ada colokan. Yang mana yang sumber, yang mana yang bergantung pada sumber? Sumbernya colokan ya. Lalu kipas angin bergantung sama sumber. Sebagus apapun kipas anginnya, lengkap baling-balingnya, tapi kalau nggak kecolok, gimana tuh? Pas panas kita yang muter gitu ya. Karena kipas angin nggak bisa muter teman-teman ya. Pernah bayangkan gitu? Nah, supaya kekuatan dari sumber itu mengalir ke kipas angin ini butuh apa? Jangan langsung firman Tuhan dan doa rohani kali pun. Coba kipas angin ini, masih kipas angin sama colokan. Supaya itu bisa nyambung butuh apa? Listrik, kabel ya, kabel ya, kecuali kalau kau mungkin agak kabel. Ketahuan orang apa ya, kabelnya. Kabel ya, butuh kabel. Jadi lihat, menarik sekali Yesus kasih gambaran itu. Bapa sumber, dia sumber segala-galanya, maka murid kamu cuma ranting harus bergantung dan butuh kabel. Kabelnya firman Tuhan dan doa. Coba lihat ayat 7. Di Alkitabmu lagi ya. Sorry, saya nggak tuliskan ayatnya lagi. Coba lihat ayat 7. Dulu waktu abang masih siswa seneng banget ayat 7 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi waktu itu pegang janji firman Tuhan kan. Kalau perlu klaim dalam nama Yesus. Tapi yang diklaim yang mana? B-nya, 7B. Minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Ya, amin ya. Lupa, di depannya ada if clause. Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta. Banyak nggak permintaan kita aneh-aneh? Karena tidak sesuai firman. Tuhan, semoga gurunya sakit. Minta loh itu. Tuhan, hujan deh supaya nggak usah ke kantor. Ayo, minta apa? Waktu saya minta itu namanya doa. Tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta. Jadi itulah kenapa dikatakan kabelnya itu firman Tuhan dan doa. Kamu tahu Tuhan kuat, kamu tahu kamu butuh bergantung, tapi nggak pernah baca firman. Dari mana kekuatannya? Ditanya, Tuhanmu apa? Hebat kok, Tuhanku hebat, kuat banget. Saya bilang sama anak siswa ya, beberapa kali, karena biasanya menjelang kelas 12 itu ya, tiba-tiba jadi rohani adik-adik itu ya. Maaf ya, benar Tasya? Pas ketemu gitu ya, Dek mau kuliah apa? Itulah bang, gak tahu Tuhan mau apa. Tuhan. Langsung ngomongnya Tuhan. Iya bang, gak tahu Tuhan mau apa dalam hidupku. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Terus saya tanya, kok rajin baca Alkitab? Itulah bang, lagi sibuk banget. Gak ada waktu. Mau tahu kehendak Tuhan, tidak baca firman Tuhan. Never say God is silent with your Bible closed. Do not say God is silent with your Bible closed. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, dari mana kita tahu Tuhan kuat? Dari mana kita tahu Tuhan menopang kita? Dari mana kita tahu Tuhan menghibur kita? Ya baca Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa doa kita didengar? Waktu kita berdoa, kita baca firman, itulah kekuatan Tuhan itu mengalir ketika saudara dan saya punya kabel. Dan kabelnya itu firman Tuhan dan doa. Jadi kalau tidak ada kelekatan, tidak ada relasi, jangan mimpi. Tuhan, berkati pelayananku, kuatkan aku. Tapi nggak pernah baca firman. Nggak pernah berdoa, dari mana Tuhan menguatkan? Memang itu ya, kita ini kadang suka, kita kadang, kalau mau nggak gantian jadi Tuhan? Mau? Coba kamu yang jadi Tuhan. Ya? Apalagi generasi sekarang ya. Datang sama saya, abang, saya tanya mau kuliah apa dek? Nggak tahu bang, apa ya yang kerjanya gampang, uangnya, gajinya besar. Hah? Jadi rampok dek, rampok. Besar itu.
Jadi banyak kali cita-cita pun kita nggak pernah bingkai dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Kadang datang gitu ya. Gimana ya Bang ya supaya misalnya belajar juga pakai prinsip ekonomi. Teman-teman tahu ya? Bagaimana belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana caranya? Coba kalau kau jadi Tuhan. Tuh ada lagi itu. Gimana ya Bang untuk ngerti Alkitab tapi nggak dibaca? Gimana caranya? Oh ya tinggal rebus minum airnya. Kita kembali ke zaman purbakala ya. Jadi teman-teman ini bukan hal baru. Ini hal yang sebenarnya bagi kita. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup yang sudah ditebus itu miliknya. Kalau miliknya berarti harusnya hidup kita berelasi dengan Yesus. Dan relasi apa? Ini kalimat dari Nicky Gamble. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Pria dan wanita. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar. Nah, ini Nicky Gamble memberikan kalimat ini. Kita butuh Tuhan, jangan dibalik. Poinnya begini. Tanpa manusia, Tuhan tetap Tuhan. Without human, God still God. But without God, we are nothing. Kita yang butuh Tuhan. Kalau teman-teman masih dikasih kesempatan melayani, sebenarnya jangan kau pikir Tuhan butuh kamu. Maaf ya. Kamu yang butuh Tuhan. Jadi kalau ditawarin pelayanan jangan terlalu sombong. Ada alumni tiba-tiba WA dan SMS, saya kagum juga ya. Dia cuma bilang gini. Ya karena saya kontaknya minta dana. Terus dia bilang gini, Bang terima kasih untuk kesempatan pelayanan melalui dana yang abang berikan kepada saya. Wah, dia bisa melihat sebenarnya waktu dia kasih uangnya, dia berikan persembahan, bukan Tuhan butuh dia. Tapi dia menyadari dia punya kesempatan membangun kerajaan Allah dengan mengembalikan apa yang Tuhan berikan. Memang beberapa alumni banyak komplain juga ya, maaf ya, di perkantas ini apa-apa dana, kontak, defisit sekian begitu ya. Tapi saya mau kita lihat dengan kacamata yang benar. Itu kesempatan pelayanan. Kalau tidak punya duit bilang tidak ada, selesai. Tapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan, berikan. Dan yang minta dana, adik-adik, panitia segala macam, kamu sedang memberi kesempatan orang melayani. Minta dengan hati yang bukan ngemis. Kamu lagi tawarin pelayanan. Dia terima, puji Tuhan. Tidak pun tidak masalah. Tuhan bisa pakai sumber lain. Tapi jangan terbalik. Seolah-olah pelayanan kita ngemis. Bukan. Kita sedang memberi kesempatan. Maukah engkau melayani? Maka WA dengan baik. Kirimkan japrian yang baik. Sebutkan nama alumni itu. Doakan mereka. Mungkin mereka akan memberi. Oh, bukan cuma alumni, kamu juga masih siswa, bisa memberi. Saya bisa memberi, kamu bisa memberi, staf bisa memberi. Semua kita dikasih kesempatan pelayanan kok. Aduh, gak enak minta dana. Memang rasanya gak enak kalau kau minta untuk dirimu. Kau tidak minta buat dirimu, kau lagi minta untuk pekerjaan Tuhan. Banggalah, kagumlah, terima kasih Tuhan. Kau berikan kesempatan pelayanan. Nah tentu kita di perkantas juga mengelolanya dengan baik ya. BPC, board. Wah ketika defisit mungkin hubungin alumni. Aduh tiap kali hubungin mereka cuma minta dana doang. Teman-teman lagi kasih kesempatan mereka melayani. Dia tidak ambil kesempatan itu, Tuhan tidak rugi. Tapi yang saya takut dia yang rugi. Tapi dia gak punya apa-apa. Kalau memang gak punya gak usah kasih. Saya tidak ada bulan ini posnya untuk yang lain, tapi saya mau dukung doa. Jangan jadi alumni-alumni yang malah marah-marah ini. Perkantas ini terus. Apa sih perkantas ini begini terus, begitu terus. Saya pikir ini orang-orang yang mendoakan pelayanan gak ya? Uang yang kamu kasih tidak bikin pelayanan perkantas tambah kaya. No. Kita mau lihat pekerjaan Tuhan dilakukan dengan baik. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Karena itu kalau kita dilibatkan Tuhan, bersyukur. Terima kasih.
Yang siswa juga gitu ya. Mungkin kalian rasa saya belum punya apa-apa, tapi kau memberi diri melayani di sekolahmu, di STUFEL, Tuhan kasih kesempatan, ya. Jadi kiranya kita sadar kita yang butuh Tuhan. Nah, secara khusus biasanya relasi apa, seperti apa yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya? Relasi seperti apa yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya? Tentu ini relasi yang seorang bernama Bapak Dawson Trotman menyimpulkannya dengan gambar ini ya. Dia bilang ini namanya ilustrasi roda. Ilustrasi roda ini dia menggambarkan hidup orang Kristen seperti roda. Teman-teman tahu ya, kalau roda yang muter mananya? Porosnya ya, ininya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Pastikan terima Yesus dalam hidupmu. Tapi kemudian sesudah terima Yesus terhubung dengan dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Ini kunci pertumbuhan. Ini kunci berbuah lebat. Kristus di pusat hidup. MHB bab 1. Betul? Yang pakai MHB sadar ya. Dari sini gambarnya kan. Hidup berpusat Kristus. MHB bab 2? MHB bab 2? Waktu teduh. Tuhan ngomong sama kita lewat firman. Kita ngomong sama Tuhan namanya doa. MHB bab 3. Doa. MHB bab 4? PA. Masih bagian ini ya. Tapi bukan cuma atas bawah. Memang sih ya, dari sekolah minggu kita belajar bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi itu cuma atas bawah dengan Tuhan. Yang horizontal juga harus dibangun. Dengan sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. MHB bab 5, hidup bersama. Benar? Dengan orang yang belum percaya kita hadir untuk bersaksi. MHB bab 6, menceritakan kabar baik. Dan perhatikan, itu foto saya di situ. Walaupun kalian nggak lihat mukanya, tapi itu abang di situ di foto di MHB bab 6. Bangga juga ya, walaupun cuma baju saya yang masuk situ ya. Nanti kalian pulang mau cari MHB ya. Yang mana sih Bang Alex itu ya? Itu ternyata foto waktu kami di radio ya. Lalu kemudian diambil jadi MHB bab 6. Jadi teman-teman, ini kunci pertumbuhan ya. Harusnya kan lagunya kurang ya. Harusnya lagunya menyeluruh. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Karena harusnya utuh. Nah teman-teman, kalau perhatikan, inilah kekuatan kehidupan. Dan ini relasi yang hidup dengan Allah. Waktu saya merenungkan soal the living union, ada 3 hal yang muncul. Bahwa relasi itu harusnya pribadi. Yang kedua, continue, terus menerus. Dan tetap, itu konsisten. Ranting yang bertumbuh, itu ranting yang melekat pribadi. Yang juga continue dan konsisten. Kalau teman-teman lakukan ini semua, kalian lakukannya gimana? Ada yang saat teduhnya diwakilkan? Kaulah saat teduhin aku. Gitu. Saat teduh itu pribadi kan? Doa. Ada yang gitu ya. Kau mau ke gereja ya? Titip ya. Kau kata JNE. Firman dan doa itu mesti pribadi. Benar gak? Dan waktu saya renungkan, dari mana Tuhan punya ide ini ya? Jadi gini, kalau dibilang melekat, kadang-kadang kan agak serem juga ya. Kalau melekat kayaknya lem, wah. Tapi ternyata kelekatan Tuhan itu dinamis, teman-teman. Itu yang abang mau sampaikan. Maksudnya begini. Tuhan ambil ilustrasi hidup sehari-hari. Itulah Tuhan ya, pinter, hebat. Dia gambarkan begini. Teman-teman ada nggak yang sekali bernapas untuk 2 minggu ke depan? Ada? Nggak ada ya? Coba, ada yang tahu nggak? Berapa jumlah oksigen yang dibutuhkan laki-laki perempuan dewasa setiap hari? Ini kan dewasa semua ya. Laki-laki dan perempuan dewasa satu hari butuh berapa liter oksigen? Gingga, mau jadi dokter nanti nggak tahu berapa liter.
Katanya ya, sorry ya, ini karena saya baca di buku khotbah ya. Di buku khotbah jadi yang nulis juga pengkhotbah. Belum tentu. Tapi dia katakan begini, satu hari manusia dengan beban normal itu butuh kurang lebih 200 liter oksigen. Manusia beban normal, bukan tukang beca atau apa, itu kan lebih ngos-ngosan ya. Nah, yang menariknya, rongga dada manusia dewasa itu cuma muat 5 liter. Ini kalau penuh, full tanknya ini kapasitasnya cuma 5 liter. Tapi ada nggak yang sekali napas butuh 5 liter? Nggak ya? Kita kan coba berapa cc. Jadi bernapas yang hidup itu bagaimana? Napasnya pribadi. Ada yang napasnya diwakilkan? Iya bang, dia separuh napasku. Jijik. Enggak ya? Jadi napas itu bagaimana harus pribadi, continue. Tarik, lepas. Tarik, lepas, dan konsisten. Jangan tarik. Mau coba berapa lama? Jadi nggak ada orang yang sekali napas untuk 200 liter sehari langsung dia tarik pagi-pagi. Kalaupun bisa, penuhnya berapa? 5 liter. Memang pakai power bank. Nggak bisa. Napas itu tarik, lepas. Tarik, lepas. Dan pribadi. Makan juga begitu ya. Kita hidup dan waktu kita makan itu ada yang sekali makan buat 3 tahun ke depan? Bang Domingo? Enggak ya. Makan itu pribadi, continue, konsisten. Setuju? Ya? Jangan nanti diwakilkan makannya ya. Makan siang nanti tolong wakilkan makanku. Atau saya mewakili teman-temanku. Rakus. Jadi teman-teman, relasi itu pribadi, continue, konsisten. Makan begitu ya. Yang bikin retret enak apa? Makan ya. Nanti berhenti jam 10 snack. Masuk lagi. Waktu itu saya kalau retret itu ya, dalam hati saya, aduh, di dalam ruangan tidur semua. Nanti makan seger. Kopi dulu bang. Habis kopi masuk lagi. Tapi memang yang bikin retret nyaman itu makannya ya. Wah, makannya dengan waktu, makan pribadi, continue, konsisten. Doa di dalam Alkitab, doa orang suka bilang, orang sekarang bilang doa yang di Alkitab itu napas hidup. Benar ya? Napas hidup. Berarti nggak napas? Nggak doa? Doa nggak tadi pagi? Oh nanti bang, nanti malam doa saya rapel untuk seluruh dunia. Jam 10. Firman kita bilang makaroni, makanan rohani. Ada yang makan sekali banyak. Saya ingat banget waktu saya pertama kali belajar saat teduh. Namanya anak siswa belajar saat teduh. Saya kelas 1 SMA tuh, agak sombong juga. Dikasih renungan harian. Tanggal 1. Saya suka baca. Saya baca 1, 2, 3, 4. Sampai tanggal 31. Besoknya dengan bangga. Kak ada lagi nggak? Terus kakak saya bilang gitu. Tidak begitu Lex, bacanya 1 hari 1 ya. Jadi nggak makan sekali. Ada siswa datang, Kak saya sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu saya mesti ngapain Kak? Baca lagi. Udah selesai Kak, tahun depan gimana? Apa saya lakukan? Baca lagi. Sampai kapan Dek? Sampai Tuhan Yesus datang. Kenapa? Kita butuh terus menerus, oke? Pastikan, teman-teman ini bukan hal baru lah ya. Ini kita harus lakukan. Disiplin rohani mentransformasi hidup kita, bukan sekadar menambah pengetahuan kita. Kita tidak baca Alkitab buat CCA. Jangan cuma baca Alkitab untuk cerdas cermat. Karena persiapan cerdas cermat. Siapa nama istri Adam? Siapa? Hawa. Siapa nama istri Lot? Nyolot. Nggak ada disebut. Jangan nyolot ya, baca Alkitab nggak semua dikasih tahu. Alkitab memberitahukan segala sesuatu yang kita perlu tahu, bukan semua yang kita mau tahu, ya. Melalui disiplin rohani kita semakin mengasihi Allah dan sesama. Allah mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya. Wah, ini indah sekali. Nah, perhatikan kalimatnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada ranting yang cuti. Saya cuti dulu ya, tidak melekat dulu. Nggak bisa. Saya sadar juga ya, kadang-kadang kita rasa
saya udah capek doa saat teduh. Ya oke, ada saat-saatnya mungkin kita break dulu. Tapi itu bukan break untuk berhenti. Seringkali kalau saya izinin orang break gitu, bang aku capek banget, gue baca Alkitab gak dapat apa-apa bang. Jadi menurut abang gimana? Saya bilang gini, kau baca aja gak dapat apa-apa, apalagi gak baca. Jadi menurut abang gimana? Terus baca. Tapi lagi capek bang, oke berhenti 2 hari supaya lebih segar baca di hari ketiga. Jadi bukan berhenti untuk selesai, no, ya. Di luar aku, dengan tinggal pada pokok anggur kita dapat berbuah banyak. Namun buah tersebut bukanlah semata-mata usaha kita. Nah ini pemahaman yang bagi saya, kalau Tuhan sumbernya, maka buahnya pun gak bisa saya klaim. Hebat kan saya luar biasa. Tapi itu semata-mata dari Allah. Teman-teman, kalau hidupmu berubah, jangan lupa itu karena pekerjaan Allah di dalam hidupmu. Nah, berbuah banyak. Ada 2 konteks tentang berbuah. Kadang-kadang kita pikir berbuah itu hanya kalau saya berguna bagi orang lain. Sebenarnya di dalam Alkitab berbuah itu bisa secara pribadi. Hidup yang makin serupa Yesus, karakter kita makin lembut, kita makin mengasihi. Kita ini orangnya suka balas dendam. Tapi begitu kemudian saya baca Alkitab, saya belajar mengampuni. Loh, saya kok sekarang jadi Alex yang mengasihi? Nah itu buah roh. Ya. Makanya ini kalimat ESV Study Bible. Tuhan dimuliakan bukan hanya waktu kita nyanyi-nyanyi tadi. Praise and worship, Tuhan dimuliakan. Tetapi ketika muridnya berbuah banyak untuk kemajuan kerajaan Allah. For advancement of His kingdom on earth. Here again, fruit bearing is evidence of being true believer or being Jesus disciple. Maka buah yang paling nyata adalah ini, ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Makin berubahkah kita? Waktu kalian baca Alkitab, orang selalu bilang, di perkantas pasti aplikasinya doa saat teduh. Tapi itulah yang saudara dan saya butuh. Dan melalui itu Tuhan mengubahkan kita. Makin mengasihi, makin sabar. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi we need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work. Saya ingat ilustrasi John Stott, dia bilang begini. Kalau saya, John Stott-nya ya, dia bilang, kalau saya diminta menulis sebagus Shakespeare. Tahu ya Shakespeare ya? Pujangga Inggris. Kalau saya diminta menulis sebaik Shakespeare, dia bilang saya nggak bisa karena saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare ada dalam diri saya bisa menulis sebagus Shakespeare. Demikian juga, kalau teman-teman dan saya bisa berbuah kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu buahnya kita? No. Karena itu Alkitab bilang itu buah Roh Kudus. Buah kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya. Maka saya jadi Alex yang mengasihi, Alex yang sabar, Alex yang menguasai diri. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Jadi waktu bicara buah, ini bukan melulu di hidup orang yang kau layani, tapi di hidupmu sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, tentu dalam hidup orang lain ya. Terjadi pertobatan, perubahan hidup. Orangnya yang dari tidak mau melayani. Bersyukur ya hari ini ada teman-teman yang bawa adik-adik kelompoknya. Menyaksikan bahwa ada buah yang Tuhan hasilkan melalui hidupmu bagi orang lain. Apa itu? Bagi saya kalimat Yesus ini menarik. Kita baca sama-sama. Yohanes 12 ayat 24. 1, 2, ya. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, bagaikan padi segenggam, meskilah busuk dipendam. Mesti busuk dipendam dan mati supaya tumbuh dan segar. Di panas surya memekar, barulah terjadi. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini kematian yang menghidupkan. Saya tulis, jangan pernah berharap hidup kita berbuah banyak jika kita tidak rela dan tidak siap untuk jadi benih yang mati. Teman-teman mau untuk berbuah? Salah satunya Yesus kasih contoh. Dia mati dan menghasilkan banyak buah.
Sehingga pertanyaan bagi kita sekalian, apa yang saudara rindu untuk berikan melalui hidupmu, supaya orang lain hidupnya mengalami hidup kekal dan hidup berkelimpahan dalam Yesus. Saya harap kita juga melihat pentingnya pengorbanan dalam pelayanan. Teman-teman, tahun ini banyak program. Tahun ini banyak dana dibutuhkan. Tahun ini banyak orang yang akan dilibatkan dalam pelayanan ini. Tapi kiranya bukan orang-orang yang tidak siap bayar harga. Orang-orang yang mau untuk orang lain juga hidup kekal. Karena itu saya berjuang jadi panitia yang the best. Jadi staff yang mengembangkan diri. Jadi board yang berjuang. Semua kita bekerja sama-sama. Dan karena itu siapa yang dimuliakan? Menarik ya. Bagian terakhir waktu kita berbuah lebat. Dengan demikian dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Loh, kok bisa yang dimuliakan Bapa? Karena semua sumbernya dari Dia. Maka all glory must be to the Lord. Sebenarnya tidak cukup hanya ini ya. Saya kasih overview, teman-teman silakan baca di rumah. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Sebenarnya ayat 1 sampai 8 ini. Tapi kemudian ada ayat selanjutnya. Di sini juga penting. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ini masih Yohanes 15. Ini hakikat komunitas. Lalu nanti ada lagi Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Ini hakikat dunia. Dan di dalamnya kita akan belajar murid hadir untuk bersaksi. Kita lihat sebentar sebagai penutup. Kenapa? Karena saya melihat ternyata Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 melekat berbuah lebat. Tapi bukan cuma itu. Kita mesti baca sampai bawahnya. Karena Yesus juga tidak ngomong cuma atas bawah. Firman Tuhan dan doa, firman Tuhan dan doa. Yesus bicara apa? Persekutuan ke dalam dan kesaksian keluar. Itulah bagian ini. Bagaimana ke dalam? Yesus bilang gini sama muridnya. Ayo murid-murid kita baca. 1, 2 ya. Inilah perintahku. Stoplah bertikai konflik. Nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Berikan hidupmu mengasihi. Kadang-kadang nggak mudah. Apalagi kita ketemu orang yang beda cara dengan kita. Kita rasa dia caranya begini. Tidak ada dari kita sebenarnya waktu beda pendapat mau hancurin. Benar nggak? Apalagi kalau kita pelayanan kadang-kadang cuma masalah cara. Tapi begitu konflik terjadi, wow. Oke, saya dengan Tuhan, doa, firman, tapi lupa Tuhan hadirkan orang-orang untuk saling mengasihi. Kita mau melayani tahun ini kita butuh saling mengasihi. Lihat kalimatnya, Yesus bilang apa? 1, 2 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi kamu adalah sahabat. Coba. Yesus ngomong apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sama-sama, 1, 2 ya. Bukan kamu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada. Kalau tadi tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Diulang-ulang. Di sini ayat 12. Inilah perintah supaya saling mengasihi. Ditutup ayat 17. Kasihilah. Kenapa? Waktu saudara dan saya mengasihi, tinggal dalam Kristus, maka kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini dilakukan dalam semangat persahabatan. Persahabatan diperkantas kiranya membuat kita makin bermisi, pergi dan makin menghasilkan buah. Kita mau berbuah lebat bukan cuma melekat. Maaf, panitia, saya tambah. Harus ada kasih. Harus ada peduli satu sama lain. Yang kuat menanggung yang lemah. Tapi saya nggak kenal siswa. Ya kenalan. Di mana kenalannya? Di kata.
Nanti kelompoknya jangan, ih aku siswa sendiri, ih aku alumni sendiri, aku tua sendiri. Ya udah kamu tua mau apa gitu ya. Mesti kenal karena kita melayani bersama-sama. Kita mau terjadi multiplikasi. Makin saya sadari semangat Yesus, sahabat. Barulah dia juga bilang tadi ya. Nah, hakikat dunia. Gampang nggak melayani? Yesus bilang begini sama muridnya. Ini ayat 18 ya. Yuk, 1, 2 ya. Jikalau dunia membenci kamu, dunia membenci kamu. Pelayanan makin tidak mudah. Di sekitar kita mungkin juga makin tidak mendukung kita. Tapi lihat lagi. Ayat 26, 27. Akhir dari Yohanes 15. 1, 2 ya. Apa bukti kehadiran Roh Kudus? Buktinya adalah bersaksi. Kalau saya pelajari Alkitab, makin belajar, saya mengajar soal penginjilan, misi, saya makin sadar kekuatan kehadiran Roh Kudus bukan di karunia-karunia rohani. Bisa bahasa roh, bisa karunia menyembuhkan. Tetapi kalau Roh Kudus diam di dalam dirimu, kamu melekat kepada Tuhan, kamu punya tim yang saling mengasihi, supaya kamu juga harus bersaksi. Itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya. Persis seperti roda yang digambarkan tadi. Di pusat ada Kristus, atas bawah melekat dengan Kristus, ke dalam rajin bersekutu, keluar rajin bersaksi. Meskipun tantangannya tidak mudah. Karena itu seorang penafsir menyimpulkan Yohanes 15 dengan melihat 3 relasi. Ini salah satu cara melihat ya. Abang selesai dengan slide ini. Yohanes 15 bicara relasi murid dengan Yesus. Kata kuncinya melekat. Relasi dengan sesama. Kata kuncinya kasih. Relasi dengan dunia. Kata kuncinya bersaksi. Maka penulis itu menyimpulkan Yohanes 15. Relationship to Jesus remain melekat. Relationship to one another as a team, love one another. Dan dengan kekuatan itu, relationship to the world, testify. Hari ini kita akan sharing sama-sama. Apa yang kita sharingkan? 2 hal ya. Supaya kita terus melekat, kita terus berbuah lebat, maka abang ajak kita pikirkan 2 hal. Silakan yang mau foto, nanti di dalam kelompok teman-teman bisa, ada 2 slide ya. Ini yang pertama. Apa tantangan terbesar yang dapat menghambat saudara untuk tetap melekat dalam Kristus dan berbuah lebat dalam pelayanan bersama tahun ini? Mungkin kamu cerita, iya saya bakal ngalamin ini, aduh ini lagi skripsi, aduh ini lagi kelas 3, aduh ini lagi susah ini ya. Mungkin itu jadi hambatan. Lalu tanyakan, dukungan apa yang saudara butuhkan dari sesama rekan pelayanan di dalam komponenmu, kepanitiaanmu atau timmu. Ya, nanti sharing ya. Aduh saya ini butuh didukung nih, diingatkan. Saya butuh dihajar misalnya gitu ya. Silakan juga ya, mana tahu gitu ya. Kalau saya udah mulai melenceng-lenceng. Ini tentang diri kita yang melekat. Tapi yang kedua, mari kita pikirkan kebersamaan kita. Coba kita baca 1, 2 ya. Dalam pelayanan bersama, bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap komponen, kepanitiaan, tim tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi benar-benar bersinergi sebagai sahabat untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Maka dalam kelompokmu diskusikan cara-cara praktis untuk membangun kerjasama yang lebih erat, meningkatkan komunikasi antar komponen, panitia, tim, dan mendorong budaya kepedulian di antara semua pelayan. Yang paling simpel, karena kita melayani bersama setahun ini, silahkan bikin grup WA
untuk saling mendoakan dalam kelompokmu. Itu yang paling simpel. Hah, nambah grup WA lagi? Ya sudahlah ya. Saya bersyukur saya masih ada grup WA kata beberapa tahun lalu gitu ya. Karena itulah, saya nggak selamanya ketemu siswa, saya nggak selamanya ketemu mahasiswa, nggak selamanya ketemu alumni, tapi di WA grup yang terbentuk di kata, kita bisa share ya hal-hal yang jadi. Karena kita melayani setahun ke depan bersama-sama ya. Jadi nanti di situ siswa bisa sharingkan pergumulan siswa, pokok doanya, mahasiswa juga. Kalau kalian bilang, wah kami akan ketemu setiap bulan rutin. Setelah ini, puji Tuhan juga ya, di pintu air, oh boleh juga ya, silakan. Teman-teman pikirkanlah cara-cara kreatif yang membuat kita nanti tidak saling jauh satu sama lain ya. Oke, nah kiranya ini boleh menolong kita mengawali tahun pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan bagi kami untuk melekat kepadamu, bersahabat dengan sesama kami, dan bersaksi di tengah dunia yang Tuhan kasihi ini. Sekali lagi kami bersyukur karena melalui firman-Mu, hal-hal yang mendasar, kekuatan-kekuatan rohani yang harusnya kami miliki dari relasi dengan Tuhan, mentransformasi hidup kami berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Pertama-tama dalam hidup kami, tapi juga dalam hidup orang-orang yang kami layani. Berkati terus pelayanan Perkantas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.